Semoga Allah juga istiqomahkan kita bersama-sama. Hari ini kalau Allah beri taufik, Allah beri izin, kita mau sama belajar Al-Kahfi ayat 107 sampai Al-Kahfi ayat 110, 4 ayat. Kemarin kita perlahan sudah bahas juga ayat-ayat yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bahasan ayat 107-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal salih banyak-banyak. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka hadiah yang mereka terima adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala yang bernama syurga Firdaus, nuzula, sebagai tempat peristirahatan mereka selamanya, sebagai tempat tinggal mereka selamanya. Dan waktu itu nggak lama lagi, boleh jadi hari ini, boleh jadi besok lusa, atau bahkan lebih cepat daripada itu. Apa syarat menduduki syurga Firdaus? Di Al-Quran ada beberapa syarat. Di antaranya penghuni syurga Firdaus bisa dibaca, bisa dibuka, bisa ditelaah, bisa dikaji di Quran surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Rinciannya ada di ayat 1 sampai ayat ke-10-nya. Apa saja amalan-amalan mereka? Qad aflahal mu'minun, sungguh pasti benar-benar beruntunglah orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dia menghindari ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dia berzakat, mengeluarkan daripada sebagian harta yang Allah titipkan padanya, apalagi hartanya melampaui nisab. Walladzina hum li furujihim hafizun, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak berbuat yang serong dan segala macamnya. Terus banyak ayatnya, di antaranya juga orang yang menjaga sholatnya, menjaga amanah-amanahnya, menjaga janji-janjinya untuk tertunaikan. Termasuk juga nih, jangan banyak janji, takut-takut kita nggak bisa tepati. Apalagi untuk mendapat sebuah jabatan atau jawatan, jangan terlalu banyak berjanji, takut-takut kita nggak bisa penuhi. Alih-alih kita ingin menyenangkan semua orang, ternyata kita melihat nggak bisa, ternyata anggarannya terlalu nggak masuk di akal. Kalau kita mau berbicara tentang sebuah janji yang harus terrealisasi, makanya sebelum berjanji sebaiknya kita berpikir ulang, apakah janjinya bisa ditepati, ataukah janjinya itu nggak bisa ditepati. Ini juga penting. Bukan hanya seorang pejabat yang mau mendapat jabatan, tapi bahkan untuk kita sebagai seorang rakyat. Apakah itu janji kita kepada anak? Abah nanti pulang jangan lupa janji ya Abah, janji. Nah kalau udah bilang janji maka ditepati. Tapi lain cerita kalau janji ya Abah, nah Abah gak bisa berjanji. Insya Allah Abah berusaha upayakannya, ayah berusaha upayakannya, bapak berusaha upayakannya. Misalkan seorang bapak bilang gitu, atau papa usahakannya, abi usahakannya. Itu bisa, hadirin yarhamukallah. Apa yang bisa membuat seorang mukmin itu menduduki syurga Firdaus? Bukan cuma sekedar karena iman yang tanpa amal, tapi yang membuat mereka menduduki syurga Firdaus, amal solih mereka. Setelah mereka beriman, lalu mereka memperbanyak pundi-pundi amal salih. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa syurga Firdaus itu adalah puncak dari semua syurga yang bertingkat-tingkat. Syurga yang paling utama untuk dikejar. Dan Firdaus adalah syurga yang paling tinggi di antara semua syurga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Qatadah, dari Anas bin Malik secara marfu', dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Jarir radhiyallahu anhu. Juga dalam hadis Sahih Bukhari, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Urahu fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah." Kata Nabi dalam hadis Sahih riwayat Bukhari,
Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kita minta syurga sama Allah, maka mintalah syurga firdaus. Apa perkataan para ulama tentang ini? Di antaranya, diperbolehkan seorang hamba kalau berdoa, doa dengan detil. Apakah boleh seorang hamba berdoa dengan detil sampai bahkan menyebut secara rinci apa yang beliau inginkan? Nabi SAW bagi tahu sama kita dalam hadis Bukhari, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta tentang syurga kepada Allah, maka mintalah syurga firdaus. Maka jawabannya, berdoa dengan detil dan terperinci sangat diperbolehkan, bahkan Nabi yang menganjurkan. Nabi anjurkan kita untuk minta spesifik, detil, yaitu minta syurga firdaus. Kata Nabi SAW, a'lal jannah, syurga firdaus itu syurga yang paling tinggi. Kita diminta untuk meminta dengan spesifikasi tertinggi, detil, rinci, sebut bahkan syurga firdaus. Fas'aluhul firdaus, mintalah syurga firdaus. Maka jangan ada ragu lagi di antara kita kalau kita mau berdoa, minta pada Allah. Detil, rinci, minta yang tertinggi. Dan jangan pernah meragukan Allah dengan kemudian kita berdoa yang doa itu terbatalkan sama statement kita sendiri. Ya Allah, hamba tapi kayaknya, ya Allah, hamba mau kayaknya nggak mungkin. Soalnya kita tuh menghina Allah dengan kemahakuasaannya, dengan segala sesuatu, innahu ala kulli syai'in qadir. Soalnya kita kayak mengesampingkan itu semua, padahal Allah maha bisa, kun fayakun. Jangan remehkan Allah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan bahwa doa kita pasti diijabah, karena Allah juga tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Sebagaimana kata Nabi SAW, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaqbalud du'a, tidak akan menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Berarti kalau kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita pasti Allah terima. Dan mintalah yang spesifik. Jangan ngambang. Minta spesifik. Jangan ngambang. Ya Allah, hamba mau minta kepadamu ya Allah, rumah, ya pokoknya rumah ya Allah, berapapun pokoknya rumah deh. Boleh kok seorang hamba, asalkan mintanya ke Allah, dia minta secara spesifik. Hamba mau minta ya Allah rumah dengan spesifikasi A, B, C, X, Y, Z. Minta aja sama Allah. Selama dibawanya ke Allah tuh gak ada yang tercela. Tapi ya jelas, kalau kita mau minta yang tertinggi, ya minta syurga firdaus. Rumah itu bagian percikan dari syurga firdaus, tapi yang tertingginya tetap minta syurga firdaus. Minta detil, nggak apa-apa. Ya Allah, hamba mau haji. Mau haji apa nih? Minta detil sama Allah. Ya Allah, pokoknya haji ya Allah. Pokoknya haji tuh mau haji apa? Mau haji reguler, haji plus, haji khusus, haji furoda. Haji furodanya nanti ada tingkatannya lagi. Furoda bintang 3, furoda bintang 4, furoda bintang 5. Minta yang detil. Kalau dibawanya ke Allah, gak akan pernah ditertawakan. Gak mungkin Allah mentertawakan, hamba aku. Enggak. Kalau kita bawanya ke Allah, sholat, dibawa ke atas sejadah, ya Allah panggil hamba berhaji. Furoda bintang 5, hotelnya ring 1, paling depan, keluar langsung pelataran. Detil mintanya, Allah kabulkan sesuai dengan yang dia pinta. Ingat Rasulullah SAW bersabda apa? Kata Nabi SAW, Allah sesuai prasangka hambanya. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi. Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sangkanya baik dan baik, yang Allah kasih yang lebih baik. Kan begitu ya? Fa in khair fa khair, fa in syarr fa syarr. Kalau sangkanya baik, Allah kasih yang lebih baik. Kalau sangkanya buruk, yang datang yang
yang buruk. Waliyadzubillah. Makanya jangan kasih kesempatan untuk berburuk sangka kepada Allah. Minta yang detil, minta yang rinci, dan itu bagian dari amal salih. Di Masjid Al-Arqam beberapa tahun yang lalu pernah kita bahas dalam kitab Adabul Mufrad tentang minta detil. Kalaupun nggak dikabulkan, ini hadisnya. Nabi bercerita, kelak di akhirat ada seseorang yang Allah limpahkan kenikmatan sampai hamba ini bertanya, ya Allah, kalau hamba menimbang amal soleh hamba tahu amal soleh hamba tak seberapa, kok bisa hamba dapat sebanyak ini ya Allah? Apa Allah jawab? Itu karena doamu yang belum sempat kau terima semasa di dunia. Walaupun pada akhirnya mungkin apa yang kita doakan, apa yang kita pinta selama ini belum terkabulkan di dunia, sudah pasti doanya setiap hamba tidak akan pernah merugikan dirinya. Sudah pasti doa tiap-tiap hamba akan menguntungkan dirinya sendiri. Sudah pasti. Kita untung. Baik itu terlihat pengabulan di dunia atau Allah nanti beri yang lebih sempurna di akhirat. Tapi yang jelas, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa pasti menguntungkan seorang hamba yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka banyak-banyak doa. Doa ibadah. Sebagaimana kata para ulama, ad-du'a hiyal ibadah. Doa itu sendiri pun sudah ibadah. Doa itu sendiri pun sudah beramal salih. Amal salih yang paling gampang bahkan. Tiap detik kita bisa melihat orang lagi berjalan, ya Allah mudahkan urusan beliau. Melihat ada seorang ibu menenteng sesuatu yang agak berat, ya Allah lariskan dagangan beliau yang beliau tenteng itu. Melihat ada seorang bapak-bapak mengayuh sepeda kumbangnya, ya Allah muliakan bapak ini. Itu kan doa, mendoakan. Apalagi kata Nabi SAW, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka di atas kepalanya ada malaikat yang mendoakan walaka bimisal, walaka bimisal, walaka bimisal. Atau dalam beberapa riwayat yang lain, walaka mislu, walaka mislu, walaka mislu. Kau dapat sama seperti yang kau doakan, kau dapat sama seperti yang engkau doakan, maka engkau akan mendapatkan hal yang serupa seperti yang engkau doakan untuk beliau. Kita mendoakan orang lain, doanya balik ke kita sendiri. Mas, barokah ya, sukses selalu ya, sehat selalu. Doa itu balik ke diri kita sendiri. Semoga Allah mudahkan jamaah semuanya berangkat haji furoda bintang 5. Allah mudahkan dengan fasilitas terbaik. Amin ya rabbal alamin. Setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik-baik. Salah satu amalan yang mungkin ya jamaah mungkin agak engah, agak enggak. Yang beberapa tahun lalu dari sebelum corona pelan-pelan kami amalkan tuh doain orang. Nggak tahu, kayak mau ditemplate aja gitu. Ibu sehat ya ibu, berkah, salam keluarga ya ibu. Itu udah kayak ditemplate aja gitu jemaah. Harapannya tidak mendahului takdir Allah, tapi harapannya mudah-mudahan yang mendoakan juga sehat. Yang mendoakan juga diberkahi urusannya, dilancarkan segala hajatnya, disukseskan dunia juga pun akhiratnya. Makanya kalau ketemu orang tuh jangan pelit-pelit mendoakan ya hadirin. Doain. Itu bagian dari amal salih. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah, minta syurga firdaus. Fa innahu, karena syurga firdaus a'lal jannah, syurga yang paling a'la, tinggi. Urahu fauqahu arsyur rahman, di atasnya syurga firdaus langsung arsynya Allah ar-Rahman. Minta yang tertinggi untuk semua perkara yang lagi dihajatkan. Minta sama Allah yang tertinggi. Minta sama Allah yang tertinggi. Minta syurga jelas. Lalu kemudian berikut-berikutnya itu kayak minta sholat, khusyuk, tumaknina,
minta keluarga sakinah mawaddah rahmah, putra-putri yang saleh salihah. Nah, baru permintaan yang nanti mungkin ke urutan 50 ke atas, setelah kita minta kesehatan, tentunya yang paling pertama syurga firdaus, kesehatan, bisa sholat khusyuk, bisa derma, infak, sedekah, zakat dan seterusnya. Baru tuh nomor 50 sekian minta dunia, terserah. Nggak tercela minta dunia. Tapi setelah minta syurga firdaus, urut-urutannya itu ada. Skala prioritas namanya. Yang paling prioritas tertinggi minta syurga firdaus, sholat khusyuk, sakinah mawaddah rahmah, putra putri saleh salihah. Benar, terus tentang akhirat baru tuh. Mungkin urutannya ke 50 sekian atau ke 101 baru minta dunia ya Allah. Minta ini dan itu ya Allah. Minta sama Allah. Kan kita hafal semuanya. Sal tu'toh. Mintalah kamu pasti diberi. Minta sama Allah, itu nanti diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi anjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Di atas surga Firdaus ada arsy-Nya Allah Ar-Rahman, dan di Firdaus inilah mengalir sungai-sungai yang nanti mengalir juga kepada surga-surga yang ada di bawahnya. Jadi pusat sumbernya adalah surga Firdaus. Nanti mengalir ke surga-surga lainnya, ada surga Aden, ada pintunya pintu Rayyan untuk orang yang berpuasa, dan surga-surga lainnya nanti itu mengalir air sungai-sungai yang jernih bersih kepada surga-surga lainnya. Itu kata Nabi SAW. Firdausi, dan surga Firdaus itu nuzula, sebagai tempat tinggal mereka selamanya. Allah jamaah, wallah hadirin, tempat tinggal sekarang kita ini paling mentok 60-70 tahun kata Nabi SAW. Bahkan Nabi beri kabar, aqalluhum mayyajuzu dzalik, sedikit sekali yang bisa lebih daripada 60, sedikit sekali. Dan ternyata benar. Rata-rata kita nanti berpulang kalau sampai 60, 61, 62, 68. Kadang ada yang belum sampai 60 udah wafat. Khalidina fiha abadan, mereka masuk surga selamanya. Allahu Akbar. Senangnya selamanya, bahagia selamanya, nikmatnya selamanya. Nggak ada lagi sedih. Mohon maaf ya, bahkan Nabi cerita sallallahu alaihi wasallam, nggak ada lagi keringat kecuali keringatnya berubah jadi wangi kasturi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi penghuni surga meludah, nggak ada. Buang air kecil, buang air besar, nggak ada. Semuanya itu keluar dalam bau yang sangat wangi. Allahu Akbar. Penghuni surga itu hadirin. Jannatul Firdausi nuzula, dan surga itu akan mereka tempati selamanya. Surga Firdaus untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nuzul itu juga berarti diyafah, jamuan, hidangan, dan segala fasilitas untuk para tamu-tamu yang Allah muliakan mereka. Dalam bahasa lain, tamu-tamu VVIP. Pernah datang ke kondangan? Pernah ngeliat ada satu tempat tersekat tersendiri, spesial tamu VIP. Yang di situ ada tempat duduknya. Kadang-kadang kan zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang juga mudah-mudahan insya Allah kalau kita kondangan kita siapkan tempat duduknya. Kan zaman dulu kalau kita tamu-tamu reguler itu kita undangannya makannya sambil berdiri, minumnya sambil berdiri. Yang pada akhirnya terus kemudian kita cari tempat duduk di luar deh, ngemper di pot-pot di mana-mana gitu misalkan, supaya bisa duduk. Tamu VIP lalu kita melihat enak ya. Hadirin, surga dengan semua fasilitasnya melampaui daripada semua VIP yang hari ini kita lihat.
Fasilitas hotel bintang 6, udah bukan bintang 5 lagi nih misalkan, bintang 6. Ada fasilitasnya, semua kemewahannya. Surganya Allah jauh melampaui itu semua. Fasilitas first class, bukan lagi business class. Di maskapai tertentu dia punya first class, yang kamar mandinya tuh ada di situ sendiri. Dia di pesawat udah kayak satu kamar sendiri dia. Surganya Allah melampaui itu semua. Dan di sana kita bukan kayak di pesawat yang first class-nya cuma 9 jam kalau terbang ke Jeddah, plus transit Dubai mungkin 2 jam, jadi total sekitar 12-13 jam. Bukan cuma dalam waktu sehari kita menikmatinya, bukan cuma dalam waktu sebulan kita mencicipinya, bukan. Tapi khalidina fiha abadan, selamanya di sana. Allah, selamanya kita di sana. Allahu Akbar, selamanya hadirin, selamanya. Hari ini kita bangun rumah, umur kita taruhlah misalnya 30. Kalau Allah beri taufik, misal umurnya sampai 60, berarti rumah yang dibangunnya hanya dinikmati berapa tahun? 30 tahun. Itu kalau sampai. Lah kalau umur 31 tahun wafat, meninggal 31 tahun, gimana hadirin? Hanya 1 tahun rumah itu dihuni. Dia kerja keras, banting tulang, susah payah, keluarga ditinggalkan, istri, anaknya ditinggalkan, ada yang berangkat pagi, pulangnya pagi lagi, ada yang harus keluar kota, sana sini segala macam. Dia menabung segala macam, membangun rumah, mati di usia 31 tahun. Setahun doang beliau pakai rumahnya. Dunia tempat transit. Mobil saat kita menuju tujuan Jakarta, mobil kita nih tempat transit. Naik Sinar Jaya menuju Jakarta, di bis itu tempat transit. Ada nggak orang yang tiba-tiba di bis masang AC di bis, masang kasur di bis, taruh wastafel di bis, taruh semuanya, shower untuk bak mandi di bis? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu di bis ini mereka hanya untuk sementara. Sebentar, duduk 12 jam sampai ke Lebak Bulus, lanjut pulang ke Jakarta. Dah, selesai. Tapi surganya Allah jamaah, khalidina fiha abadan, selamanya jamaah. Itu surganya Allah. Kita mau ke sana jamaah. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram mau ke sana hadirin. Kita semua mau ke sana, kita mau OTW ke sana. Apa yang udah kita tulis, kita torehkan, itu nanti berperan penting. Apakah kita layak dan pantas duduk di sana? Dan insya Allah kita semua, teman-teman semua juga di online maupun offline, kita semuanya layak insya Allah. Seraya kita melayakkan diri untuk masuk surganya Allah. Dengan apa? Innalladzina amanu wa amilus salihat. Dengan banyak beriman dan beramal salih. Itu perbekalan kita untuk on the way to jannah. Hidup ini singkat, dan hidup ini isinya perjalanan. Perjalanannya adalah perjalanan menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar, ini ada tambahan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Mereka tidak akan pindah dari sana. Ini kata la yabghuna anha hiwala. Ini ayat yang ke berikutnya. Nah, ini jawabannya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Di dalam surga khalidina fiha. Mereka kekal selamanya di sana. La yabghuna anha hiwala. Di dalam surga mereka tidak ingin pindah dari sana. Siapa yang mau pindah jemaah? Jangankan surganya Allah, di dunia aja orang yang sudah sampai pada titik capaian hidup tertentu untuk downgrade susah.
Mohon maaf, kita yang udah kemana-mana terbiasa naik sepeda motor matic, tiba-tiba kok misalnya harus mengayuh sepeda, kira-kira mudah atau nggak mudah? Nggak mudah. Turun, bukan berarti sepeda itu lebih murah tuh, enggak. Ada juga sepeda-sepeda yang harganya mahal. Tapi taruhlah orang yang udah terbiasa seperti ngeng, tiba-tiba kok harus mengayuh, ngeluarin effort, nggak mudah. Kemana-mana ada supirnya, di antar supirnya, kok tahu-tahu harus berpindah naik hijet, downgrade, nggak mudah. Itu baru di dunia aja deh. Artinya orang dengan kenyamanan tertentu, mereka tuh nggak ingin pindah. Mereka tuh inginnya begitu-begitu terus, settle. Di syurganya Allah jamaah. Keinginan kita semua bisa terwujud. Kita maunya settle beneran. Kalau dunia kan nggak bisa. Kita maunya settle, betul? Finansial atau ekonomi kita maunya settle terus. Maunya begitu kan? Ekonomi kita maunya settle terus. Kalau ekonominya sekarang baik, alhamdulillah, Allah berikan ada rezeki yang tetap per bulannya dapat, taruhlah 1 juta, pengennya segitu terus. Kalau bisa mah jangan turun, syukur-syukur naik. Tapi kan di dunia nggak bisa roda berputar, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 139, watilkal ayyamu nudawiluha, hari demi hari, nudawiluha, kami putar balikan kondisi mereka. Sekarang di atas, besok belum tentu, boleh jadi lebih di atasnya lagi, atau sekarang di bawah, besok belum tentu, boleh jadi lebih di bawahnya lagi. Ingat, hidup itu kadang di bawah, kadang di bawahnya lagi, atau kadang di bawah, kadang di atas, kadang di atasnya lagi. Kita harus apa? Di dunia kita nggak bisa, hadirin. Mau jaya-jaya selamanya, nggak ada yang berjaya selamanya. Ada titik turunnya. Mau berjaya selamanya, nggak bisa. Pada akhirnya kita harus lepaskan. Nggak, sekarang semua saya handle sendiri. Oke, sekarang di handle sendiri. Apakah nanti umur 70 tahun masih bisa kita handle sendiri semuanya? Nggak bisa. Anak kita yang melanjutkan usaha kita yang dulu kita rintis bersama istri. Akhirnya semuanya harus dilepas. Semua harus dilepas. Terus di mana kalau kita mau settle nggak pindah-pindah? Ini jawabannya. La yabghuna anha hiwala. Mereka akan tetap di surga dan tidak pindah. Nggak pindah kemanapun. Di surga selamanya. Kalau penghuni neraka pindah ke surga bisa nggak? Dengan rahmat Allah bisa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ada penghuni surga yang paling akhir, itu adalah mantan penghuni neraka yang dikeluarkan, dipertontonkan surga, lalu dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Itu penghuni surga yang paling akhir, mantan penghuni neraka. Tapi kalau dari surga pindah ke neraka bisa nggak? Nggak bisa, hadirin. Selamanya. Berlomba untuk dapat surga jemaah. Selamanya. Selamanya loh kita di sana jemaah. Bayangin, untuk sesuatu aja, untuk sesuatu yang kita ingin di dunia aja, kita rela kerja keras buat dapetin itu. Rela banting tulang, rela jadiin kepala di kaki, kaki di kepala, rela untuk berjauhan dengan anak, rela ketemu anak cuma misalkan 4 bulan sekali karena kerja di kerja di mana, mungkin misalnya di Papua atau di perusahaan mana gitu misalkan. Dia rela untuk mana, itu dikorbankannya untuk dapetin dunia, jungkir balik. Ada yang sampai na'udzubillahnya saking tersilaukan dengan dunia, korupsi akhirnya. Hadirin, padahal di dunia nggak seberapa jemaah. Dan lagi hidup tuh mau makan berapa banyak ya jemaah. Kita makan, kita punya uang mampu membeli 1000 piring pun yang kita makan cuma berapa piring? 1 piring. Jangan sampai
kita seperti ayam yang mati di lumbung padi, atau seperti kelinci mati di tengah lautan wortel. Mati binasa gara-gara tumpukan-tumpukan wortel, atau kalau manusianya mati gara-gara terlalu gila dunia. Dunia itu cukup di tangan, di hati jangan. Di hati hanya ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yabghuna anha hiwala. Mereka enggak pindah dari sana. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini mencerminkan mereka dengan kehidupan yang nyaman, bahagia, penuh kecintaan, dan mereka pun menyukai hal itu. Meskipun bisa jadi ada orang yang menduga tinggal di suatu tempat secara terus-menerus itu akan menimbulkan kebosanan, tapi surga berbeda. Kan kita menduga ya, kalau kita di sana selamanya berarti bosen dong besok kita. Kan kita selamanya di sana kan? Bosen dong. Dan ternyata ayat ini membantahnya jemaah. La yabghuna anha hiwala. Mereka enggak mau, enggak punya keinginan buat pindah. Enggak bosan jemaah. Kadang-kadang kalau di dunia itu kan ada rasa bosan. Padahal ini tuh hal yang paling diingin-inginkan. Coba deh, kita misalkan taruh yang kemarin kita bahas. Beli motor, excitednya pada beberapa hari pertama aja. Punya motor baru, paling 3 hari pertama, motor baru, dielus-elus, dielap-elap, kinclongin lagi, 3 hari pertama. Nanti setelah setahun bosan nggak? Ya udah, oh begini rasanya. Udah, punya handphone, ini sebentar lagi keluar iPhone 16 Pro Max atau mungkin apa gitu mereknya. Kemarin udah paling mutakhir tuh, 15 Pro Max 1 terabyte misalkan, atau apa misalkan handphonenya. Yang paling terbaru deh, dari semua platform handphone, merek handphone, entah Xiaomi, Oppo, Samsung. Coba tunggu 2 tahun kemudian, handphone yang jadul ya, bosan dia. Penghuni surganya Allah, la yabghuna anha hiwala. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Mereka tidak ingin pindah dari surganya Allah, dan mereka enggak akan pernah merasa bosan. Jenuh pun tidak. Enggak jenuh. Di surga tuh enggak jenuh hadirin. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, hadirin semua di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, di sana nggak bosen jamaah, seneng hidupnya, nggak ada ceritanya lagi sakit, nggak ada ceritanya lagi mumet, puyeng, bingung, galau, nggak ada, semuanya seneng. Bosen itu pun nggak ada. Allah yang Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan itu buat kita. Gak ada rasa bosan, gak ada rasa jenuh bagi mereka para penghuni surga. Dan Allah pun memberitahu bahwa dengan keberadaan mereka yang selama-lamanya dan kekal abadi di surganya Allah, mereka tidak ingin berpindah tempat untuk mencari penggantinya. Saking enaknya tuh. Bahkan surga yang levelnya paling rendah saja membuat mereka enggan berpindah. Surga level paling rendah. Gimana cara mendapatkannya? Kata Nabi SAW, ini lakukan dengan betul-betul ya jemaah. Karena sesiapa yang melakukan ini hal sepele, tapi sesiapa yang melakukannya, Allah jaminkan dia mendapat istana walaupun di tepian surga. Dan amalan itu seringkali kita nggak bisa karena kita mudah terpancing. Apa amalannya? Meninggalkan perdebatan walaupun kita benar. Tinggalin perdebatan. Jangan habiskan waktu untuk berdebat walaupun kita benar. Karena kata Nabi SAW, Allah menjamin istana di tepian surga bagi sesiapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Jadi kalau ada orang berusaha untuk mendebat kita dengan perdebatan kusir yang kita tahu nih perdebatan ini nggak akan pernah ketemu ujungnya, tinggalkan. Karena ada jaminan surga untuk kita yang meninggalkan perdebatan meskipun kita benar. Kecuali kalau memang ada maslahat.
kecuali kalau memang ada kebaikan yang diharapkan setelah perdebatan itu selesai, masing-masing menjadi hamba yang lebih baik, atau masing-masing dapat mengambil ibrah dari perdebatan yang baru saja berlangsung itu, silahkan. Tapi kalau nggak ada, cukupkan diri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ucap yang baik. Kalau nggak bisa maka diam. Diam itu lebih selamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak bosan. Itu ayat 108. 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, kalau sekiranya laut itu menjadi tinta dan pohon-pohon itu menjadi pena untuk menulis ilmu yang Allah beri kepada kita, qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka gak akan pernah cukup laut menjadi tinta, pohon menjadi pena untuk menulis semua ilmunya Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun kamu mendatangkan sebanyak itu pula untuk menulis ilmunya Allah. Hadirin sekalian, kalimat-kalimat Allah, hikmah-hikmah Allah itu gak akan pernah ada habisnya. Allah menyatakan, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya air laut itu jadi tinta untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, hukum-hukumnya Allah, dan kalimat-kalimatnya Allah, dan pohon-pohon menjadi pena untuk menulis dan menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, niscaya laut itu akan habis sebelum selesai penulisan itu semua. Laut aja habis, jemaah. Dan bahkan Allah berfirman, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan yang semisalnya, sebesar itu lagi, walaupun kita datangin lagi untuk yang kedua kalinya dengan jumlah yang sama banyaknya, seluas samudra di lautan, gak akan pernah habis ilmunya Allah. Hikmah Allah gak pernah habis, ilmu Allah gak pernah habis, kekuasaan Allah gak pernah habis. Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku sama manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tetapi Allah mewahyukan kepadaku untuk aku dakwahkan kepadamu bahwasanya Allah dialah zat yang ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian yang mana Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mau ketemu sama Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mau ketemu sama Allah, siapa yang mau berjumpa dengan Allah, falya'mal 'amalan salihah, maka hendaknya dia memperbanyak amal salih, maka hendaknya dia memperbanyak amal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah dia berbuat syirik, mensekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau kita besok mau ketemu sama Allah, banyak-banyak amal soleh mulai hari ini. Dan jangan pernah berbuat syirik, jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Perjumpaan dengan Allah pasti akan kita temui kalau kita tidak berbuat syirik dan kita beramal soleh mulai hari ini. Jangan ditunda-tunda. Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia, pernah bilang, kalau kamu di waktu subuh jangan tunda sampai petang.
Dan kalau kamu berniat beramal soleh waktu petang, jangan tunda sampai subuh. Apa yang bisa dilakukan hari ini, lakukan hari ini, jangan tunda sampai besok. Bahkan kalau kita ada di waktu subuh itu juga dilakukan, subuh itu juga, jangan ditunda-tunda. Zikir pagi petang, jangan terlewat, baca Quran, nggak terlewat, sudah kita baca bersama di pagi tadi. Pelan-pelan sambil ditata. Hati yang terus terasah, hati yang makin lama hati yang hidup. Hati yang kian lama menjadi hati yang makin hidup, makin diasah, makin hidup. Maka harusnya kita yang tiap hari berupaya untuk mendekat kepada Allah, baca zikir pagi petang, baca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayatnya. Harusnya itu kita makin dekat sama Allah, makin baik, makin dekat, makin bagus. Kita mau jumpa sama Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, perbanyak amal salih. Dimanapun kita bisa memperbanyak amal salih, bidang apapun kita bisa memperbanyak amal salih. Mau ketemu sama Allah nggak bisa kalau nggak bermodalkan amal salih. Kita kan mau ketemu sama Allah kan, modalnya amal salih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 110. Juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Mahmud bin Labid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sungguh yang Nabi takutkan sama kita itu diantaranya adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, syirik kecil itu kayak apa modelnya ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yaitu kalian beramal saleh karena mau dipuji sama manusia. Yaqul Allah azza wa jalla yaumil qiyamah idza jazan nas bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik kecil itu bernama riya. Apa itu riya? Riya itu definisinya adalah beramal saleh tujuannya supaya dipuji orang, berbuat baik supaya dapat standing applause dari orang. Beramal saleh tujuannya supaya dibilang dermawan, suka rajin berderma supaya dibilang ahli sedekah. Tujuannya hanya itu, nggak ada tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka Nabi juga bersabda, besok di hari kiamat Allah akan berfirman kepada manusia-manusia yang riya dalam beramal. Apa kata Allah? Pergi kalian kepada mereka yang dulu di dunia kalian harapkan pujian-pujiannya. Fanzuru, lalu lihatlah, hal tajiduna indahum jaza, apakah mereka bisa membalas apa yang kamu lakukan dulu. Artinya, apakah mereka bisa membalas amal soleh yang kamu lakukan dulu? Gak bisa. Pujian manusia hanya sebatas lisan. Jamaah harus tahu ini ya. Pujian manusia itu hanya sebatas lisan, tapi besok kita dibangkitkan di hadapan Allah sendirian. Jangan fokusnya mencari pujian manusia, karena capek pasti hidup kita kalau fokus tujuan hidupnya hanya mencari pujian-pujian manusia. Dan harus mulai terbiasa kalau ada yang memuji, tapi di sisi lain juga ada yang menghinakan kita. Karena bahkan pun manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW tidak selamat dari pujian. Mohon maaf. Karena bahkan pun Rasulullah SAW tidak selamat dari celaan manusia. Jadi yang kita harus fokuskan itu pujian siapa? Pujian Allah Subhanahu wa taala. Fokus pujian Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina li yaumil qiyamah li yaumin la raiba fihi, nada munadi man kana asyraka fi amalin amilahu lillah ahadan falyatlub thawabah min indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka 'anil syirk." Kata Nabi, ketika Allah telah menghimpun semua manusia pada hari kiamat, hari di mana awwalina wal akhirin, manusia sejak zaman Adam alaihi salam sampai manusia yang paling akhir, zaman Adam alaihi salam sampai manusia yang paling akhir, sampai manusia yang paling akhir. Apa surat Allah? Siapa yang beramal karena seorang manusia atau karena makhluk-makhluknya Allah, bukan dia beramal karena Allah, maka hendaknya dia meminta pahala dari makhluk-makhlukku yang mereka meminta pujian dari mereka. Maka hendaknya dia meminta pahala dari sisi selain Allah yang mereka pinta. Karena sesungguhnya Allah dialah Rabb yang tidak membutuhkan persekutuan atas mereka yang dulu mensekutukan Allah. Kita minta sama siapa nih? Minta sama Allah atau minta sama manusia? Minta sama Allah jelas. Kita mewakafkan sesuatu, tujuannya biar dibilang muwakif banyak harta yang diwakafkan. Bukan. Kita berderma dengan harta yang kita punya dengan tujuannya dipanggil dermawan. Bukan. Kita menyebarluaskan ilmu supaya dibilang, wah dia mah ustadz. Bukan. Kita menjadi content creator supaya kontennya disaksikan orang banyak, lalu ditonton, lalu di view, lalu di like, lalu di share, lalu A, lalu B. Enggak, bukan. Bukan itu. Lakukan semua karena Allah. Adapun tangan yang ini mudah berderma, itu ya Allah yang mengizinkan. Adapun kaki ini mudah melangkah, itu yang Allah yang memperkenankan. Adapun nanti ada kebaikan yang semakin meluas, itu Allah dan Allah yang memberi taufik. Tugas kita tuh amila salihan, memperbanyak amal-amal salih. Dan fokusnya ke Allah aja, jangan ke manusia. Nanti kitanya kecewa. Jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai kita syirik kecil, yaitu riya. Jangan sampai kita beramal semata pujiannya karena tujuan pujian manusia, itu jangan. Lakukan semua karena Allah, fokus semua karena Allah. Dan ini pentingnya buat saya pribadi dan kita semua. Jamaah, kalau bisa jangan pernah beramal sebab karena kita ingin terlihat lebih tinggi atau kita ingin terlihat lebih di mata manusia, itu jangan. Nanti kitanya yang malah binasa gara-gara perbuatan riya tersebut. Dan pesan Imam Syafi'i, kalau bisa di antara semua amal yang mungkin kadang jamaah sudah terlihat, ada satu amal yang kita tuh sembunyi, cuma kita sama Allah aja yang tahu. Harus punya satu amal. Mungkin amalan yang lain tuh nampak ya, kayak jamaah mungkin sedekahnya kelihatan orang, sedekahnya jamaah sudah valid lah, jamaah mah ahli sedekah gitu misalkan, atau ahli baca Quran. Tapi ada satu amalan lah, cuma kita sama Allah yang tahu, misalkan tahajud, duha kah itu, atau jamaah tuh diam-diam bantu tetangga yang kekurangan misalkan. Kalau bisa ada satu amalan yang kita sama Allah yang tahu, jangan semuanya juga diunggah. Punyalah satu, syukur-syukur lebih dari satu. Diunggah boleh nggak? Boleh, tentu saja boleh. Tapi kan kita juga harus punya satu amalan rahasia. Mana dalilnya diunggah boleh? Sebagaimana kata Nabi SAW, mandala alal khairi kafaili, yang menunjukkan orang lain pada kebaikan, dia sama dalam pahala. Kan menunjukkan caranya dengan diunggah. Salah satu cara hari ini kan diunggah, diupload. Jadi itu ya tetap boleh, tapi sambil pelan-pelan nanti kita perhatikan, tetap punya amal rahasia.
Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum nanti kita buka tanya jawab, karena ini hari Sabtu ya jamaah, lebih luas waktunya. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih banyak yang sudah membersamai ayahanda ibunda jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih. Terima kasih banyak sudah membersamai juga. Semoga rezeki jamaah makin berkah berlimpah, dan kami mewakili segenap DKM Masjid Muhammad Al-Fatih mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Tidak pernah mungkin bisa kebaikannya kami membalasnya, hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Terima kasih sudah membersamai masjid, membersamai program-program masjid, membersamai S Hakimah, membersamai D2, santri-santri yang menghafal Al-Quran, sudah membersamai bangun daripada gedung penghafal Qurannya yang nanti akan dipakai untuk santri-santri menghafal Quran, belajar di sana dan seterusnya. Semoga kekal sampai hari kiamat dan semoga menjadi jariyah buat kita bersama-sama. Dan buat jamaah, memang kalau ada peluang yang mau jamaah bersamai dari pembangunan gedung penghafal Quran di barat masjid ataupun dari program masjid secara keseluruhan dan peremajaan banyak kebaikan yang bisa semakin diremajakan, hadirin bisa untuk membersamai ke Bank Muamalat 50 900 18044. Kami ulang, Bank Muamalat 50 900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis disambung dengan doa Al-Kahfi 10 Al-Baqarah 201. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam buat keluarga di rumah ya jamaah. Insyaallah sakinah mawaddah rahmah, putra-putri yang salih-salihah. Allah izinkan kita ke Mekah Madinah. Allah wafatkan juga nanti kita di Mekah Madinah, disolatkan oleh jutaan hamba Allah yang bertauhid lagi beriman kepada Allah, dan mudah-mudahan kita wafatnya nanti husnul khatimah. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Barakallah. Salam buat warga di rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.